Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita melihat kejadian di mana pelanggan menunggu dan membentuk antrian panjang untuk dilayani. Antrian terjadi ketika jumlah pelanggan melebihi fasilitas pelayanan yang ada. Dalam statistik, ternyata terdapat metode untuk mengatur serta memperbaiki sistem antrian agar dapat memberikan pelayanan terbaik. Metode tersebut dikenal dengan teori antrian atau analisis antrian. Salah satu jasa pelayanan yang di dalamnya terdapat antrian adalah bandara. Bandara menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Udara merupakan kawasan di daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lain. Menurut KKI 2004, proses antrian adalah suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan, menunggu dalam barisan antrian jika belum dapat dilayani, kemudian dilayani, dan akhirnya meninggalkan fasilitas tersebut setelah dilayani. Sedangkan sistem antrian adalah suatu himpunan pelanggan pelayanan suatu aturan yang mengatur pelayanan kepada pelanggan. Studi kasus di Airport Movement Control pada Bandara Internasional Ahmad Yani, sistem antriannya secara umum hanya terdiri dari satu bagian dan terdapat 6 apron yang bertindak sebagai pelayan pada penerbangan reguler. Pesawat yang datang melalui landasan di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang kemudian akan parkir di apron yang telah ditentukan. Saat parkir, pesawat akan di-block on atau diganjal. Pada saat inilah pesawat dinyatakan datang. Proses pelayanan dimulai ketika para penumpang mulai melakukan boarding atau penerbangan selanjutnya, dan pelayanan dinyatakan selesai setelah pesawat di-block off atau ganjalnya dilepas. Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang mengikuti model tertera. Model tersebut menunjukkan bahwa jumlah kedatangan dan jumlah pelayanan pesawat berdistribusi Markovian atau kosong dengan jumlah server yang beroperasi sebanyak 6 pelayan. Jumlah kapasitas untuk pesawat yang datang dan sumber pemanggilan tidak terbatas dengan disiplin antrian SDMS atau pertama datang pertama dilayani. Berikut merupakan daftar pustaka yang merupakan video animasi antrian di bandara. Sekarang kita akan masuk ke tutorialnya menggunakan Doratun. Kita search sini Doratun. Jadi Doratun ini adalah perangkat lunak berbasis website yang memiliki berbagai macam fitur seperti animasi kartun, transisi, audio, dan lain-lain. Doratun ini menyediakan fitur gratis dan berbayar. Di sini kalau misalnya kalian belum login, kalian bisa login dulu melalui akun Google. Di sini coba try it free karena aku udah login, jadi kita langsung masuk ke akun. Di sini kita masuk ke My Creation. Nah, di My Creation ini masuk ke My Draft. Di sini ada draft file video yang pernah aku buat. Kalau misalnya kalian baru banget mau buat, kita coba masuk ke templates. Nah, Doratun ini menyediakan banyak banget templates buat teman-teman untuk membuat video animasi. Kalau misalnya teman-teman juga punya PPT, Doratun juga menyediakan, tinggal klik create di sini. Nah, di sini bisa bentuk horizontal, vertikal, dan import PPT yang teman-teman punya. Oke. Karena aku udah bikin draft, jadi kita masuk ke draft, my video, my draft, kemudian klik di sini. Oke, aku udah buka di sini. Jadi di sini ada page scene, template, background, text, karakter, props, musik, sama main. Kita buka satu-satu. Sini nih kita ngeliatin per slide-nya dari animasi-animasi yang udah kita buat. Kemudian di sini ada template. Terus masuk ke background. Untuk background bagian
belakangnya nih mau dipilih apa. Kalau misalnya kalian mau search juga bisa langsung search aja. Doratun menyediakan banyak banget, baik free atau berbayar. Kemudian teks, sini ada design teks, text combination, dan macam banyak. Terus sini ada karakter bisnis, occupation, general, dan masih banyak lagi. Dan sini ada props, ada musik, dan ada main. Di sini kita bisa upload image, audio, dan video yang sebelumnya kita punya. Nah, kalau di bagian sebelah sini, nah kita masuk ke sini dulu. Nah, ini bagian bawah ini ada timeline-nya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau play, ini cara ngeplaynya kayak gini. Nah, teman-teman bisa lihat. Kalau misalnya mau klik animasi sini, nah di sini ada style sama ada animation. Style ini karena ini bentuknya teks, kita bisa nge-style teksnya. Teman-teman mau pilih teks dengan jenis apa, ukurannya berapa, mau di bold apa enggak, terus mau di line center atau enggak, dan lain sebagainya. Dan di sini animation, ini aku pilih animation pop, atau kalau mau di non animation juga boleh. Dan masih banyak lagi animasi yang disediakan sama Doratun. Terus kalau misalnya nih animasi antrian ini aku munculinnya mau agak belakangan atau agak depanan, ini bisa digeser-geser bagian sini. Dan kalau misalnya teman-teman mau nambah durasi dalam setiap slide-nya, itu tinggal tambah di sini. Ini maksimal itu kalau di Doratun tiap slide-nya itu 20 detik. Nah, kemudian ada bagian-bagian atasnya di sini. Ini untuk layer, grid, ini snapline, ini format printernya kayak gimana. Kemudian kalau di sini voice over, jadi teman-teman bisa pakai voice over text to speech atau AI. Sini kita buat teksnya, kemudian nanti sama Doratunnya bakal diubah teks tersebut dalam bentuk speech. Dan di sini upload, kalau misalnya teman-teman punya audio sendiri kemudian mau di-upload atau di-record mandiri langsung dari Doratunnya. Oke, lanjutannya bakal kita jelasin di slide-slide selanjutnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mengoperasikan antara sound sama subtitlenya, bisa klik yang di bagian sini. Coba di selanjutnya. Nah, tadi teman-teman bisa lihat kan di sini ada animasinya nih, dia jalan dari sini ke situ. Itu namanya pet animation. Di sini kalau teman-teman mau bikin pet animation, tinggal klik objeknya, kemudian bikin pet animation, set pet. Ini aku petnya bikin line, garis dari sini ke sini. Terus ini ada durasinya berapa detik dia mau muncul sampai ke situ, dan ini mau di looping apa enggak. Misal nih aku mau buat curve juga bisa. Jadi dari sini kita buat curve gini, sini misal itu bisa. Atau mau dibuat circle dan free aja, kita mau kayak gimana garis-garisnya juga bisa teman-teman klik. Nanti kalau teman-teman mau lihat previewnya, ini previewnya kayak gini. Ini previewnya. Oke, selanjutnya di sini aku pakai zoom in zoom out. Nah, zoom in zoom out ini pakai apa sih? Ini pakai lens yang ada di sini. Teman-teman tinggal klik, terus kelihatan nih lensnya, lens 1 di sini. Itu teman-teman pilih mana yang mau nanti ke zoom. Terus ini mau durasi zoomnya dari mulai jauh ke dekatnya mau berapa lama. Contohnya kayak tadi nanti gini. Terus abis ini teman-teman mau zoom ke tempat yang lain boleh banget. Tinggal klik, kemudian dapat nih nanti lensa 2. Misal mau ke sini ya.
mau durasi zoomnya agak lama. Nah, ini misal kita coba lihat hasilnya. Nah, kayak gitu. Teman misalnya nih udah selesai, terus masih banyak lagi fitur-fitur lain sebenarnya yang disediain sama Doratun. Lagi contoh fitur shake nih. Nah, di sini aku pakai animation. Terus ini ada stay effect-nya, mau shake, rotate atau pad. Aku pilih shake. Di sini kemudian ada shaking direction-nya. Misal aku ubah jadi lurus aja deh. Terus shaking range-nya ini mau low atau high. Lalu terus shaking speed-nya mau fast atau slow sini. Jadi di preview-nya teman-teman bisa lihat. Nah, jadi sepanjang video dia akan berubah-ubah. Dan itu juga tergantung teman-teman. Kalau misalnya nggak mau sepanjang video nih, misal cuman mau sampai dikit aja deh, sampai segini. Nah, atau dikit ya, misal sampai segini nih biar kelihatan mudah. Nah, dia bakal bergerak sampai gitu, habis itu hilang kayak gitu teman-teman. Ya tadi yang shake ini. Munculnya di sini, klik biar shake kita pengajaran lagi sampai akhir durasi. Nah deh, ini teman-teman masih punya banyak hal yang perlu dieksplor. Kemudian di sini kalau misalnya mau review bagian sound subtitle, pencet sound subtitle-nya. Nanti bentuk tampilannya seperti ini. Ini ada mau volume musiknya, terus volume audio kitanya segimana, terus mau ditambah di mana, dan teman-teman juga bisa lah pakai subtitle. Jadi nanti di sini add subtitle aja sama teman-teman, misalnya aku klik ya add subtitle, terus teman-teman tinggal klik deh subtitle apa yang mau teman-teman buat. Misal sini studi pas gitu. Kalau udah selesai dan mau balik lagi, membuat back to canvas. Nanti kalau misalnya semuanya teman-teman udah selesai, mau lihat previewnya, bisa klik ini. Kalau misalnya teman-teman mau download, bisa di publish. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru aja login, itu tuh Doratur ngasih free 3 hari untuk menggunakan fitur-fitur Pro Plus-nya. Karena aku udah selesai lebih dari 3 hari, jadi ketika kita ngedownload, kita harus unlock dulu exportnya. Tapi bagi teman-teman, bisa nih coba pengerjaan dalam 3 hari biar bisa ngedownload bagian pro kayak gini. Nanti kalau misalnya udah ke-download, nanti bakal ada di My Draft, di My Works. Terus kalau misalnya teman-teman mau download, tinggal di-download lah di sini. Klik download dan nanti bakal masuk ke komputernya teman-teman. Kayak gitu teman-teman, gimana cara untuk buat animasi antrian di bandara menggunakan Doratur.